Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang akan menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi sebagai pemenuhan mata kuliah karakter building. Saya sebagai moderator, Fizu Akbar Satrio Warjojo dengan NIM 19242422, dan sebagai anggota kami Muhammad Surya Fikriawan, Aris Jurendi, Ahmad Fakih Abdillah, Sherly Mai Muslimin, Nadia Apriliani, Stirza Ahmad Disukur. Kami akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Untuk agenda presentasi, yang pertama kami akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup anti korupsi. Kedua, jenis dan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab. Yang keempat, nilai dan peran mahasiswa. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dari presentasi hari ini. Selanjutnya untuk materi akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Surya Fikriawan. Silahkan Surya. Baik, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu korupsi dari sisi definisi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, atau corruptus, yang berasal dari kata corrumpere, yang berarti merusak atau membusuk. Dalam arti luas, korupsi menggambarkan kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, serta penyimpangan dari kesucian moral atau integritas. Dalam bahasa lain, istilah korupsi dikenal dengan kata corruption dalam bahasa Inggris maupun Prancis dan korupsi dalam bahasa Belanda. Jadi, secara umum, korupsi itu berarti tindakan yang merusak nilai kejujuran dan moral, baik dalam kehidupan pribadi maupun sistem pemerintahan. Setelah kita mengetahui asal katanya, mari kita lihat pengertian korupsi secara umum. Pertama, korup berarti seorang yang suka menerima suap atau sogokan, serta menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, korupsi sendiri berarti perbuatan buruk, seperti penggelapan uang atau penerima sogokan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan yang merugikan masyarakat. Dan ketiga, korupsi adalah pelaku. Koruptor adalah pelaku dari tindakan korupsi, yaitu orang yang melakukan perbuatan curang tersebut. Jadi, dari ketiga istilah ini, kita bisa simpulkan bahwa korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga tentang penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherly. Silakan Sherly. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup perbuatan. Di sini dijelaskan bahwa perbuatan amoral itu termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan. Misalnya menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bisa terjadi karena ada faktor ekonomi, politik, atau karena memilih orang berdasarkan kedekatan, atau bisa disebut nepotisme. Selanjutnya ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yaitu seseorang memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, suap menyuap, yaitu memberi janji atau sesuatu agar pejabat mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu memakai jabatan untuk mengambil uang atau barang yang bukan haknya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fakih. Silakan Fakih. Ini saya akan menjelaskan bentuk korupsi lanjutan dari penjelasan Sherly. Yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk memberikan uang, barang, atau janji sebagai imbalan atas layanan yang seharusnya menjadi hak mereka atau untuk menghindari suatu hukuman atau tindakan. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak jujur, seringkali merugikan kepentingan umum atau pihak lain. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika seorang pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa memiliki kepentingan pribadi atau keluarga dalam penyedia barang atau jasa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Bisa berupa uang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan,
fasilitas penginapan, atau lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi itu ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu berasal dari diri pribadi atau dari diri sendiri. Contohnya, sifat tamak atau serakah, gaya hidup konsumtif yang melampaui struktural dalam politik dan birokrasi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan luar. Contohnya, kurangnya keteladanan pimpinan, lemahnya penegakan hukum, serta masalah struktural dalam politik dan birokrasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Faki. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadia. Silahkan Nadia. Baik, saya akan menjelaskan 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu ada kejujuran, dasar moral utama. Artinya tidak berbohong atau curang. Di lingkungan mahasiswa, kejujuran berarti tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme dalam tugas, dan jujur dalam laporan keuangan kegiatan. Yang kedua itu ada kepedulian, sikap peduli terhadap lingkungan dan proses yang benar. Artinya, tidak cuek terhadap kecurangan atau penyimpangan. Contohnya, peduli terhadap pengelolaan sumber daya kampus dan bersuara jika ada hal yang salah. Yang ketiga itu ada kemandirian, kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain. Korupsi sering terjadi karena ketergantungan. Bagi mahasiswa, ini berarti mengerjakan tugas dan bertanggung jawab dengan usaha sendiri. Yang keempat itu ada kedisiplinan, ketaatan pada peraturan dan waktu. Disiplin membantu mencapai tujuan dengan efisien dan membangun kepercayaan. Contohnya, disiplin waktu kuliah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, terima kasih Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Silahkan Reza, Yang bisa kelima dimulai. adalah tanggung jawab, di mana seseorang siap menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang ia lakukan. Ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Contohnya adalah bertanggung jawab atas peran dalam kelompok atau amanah kepengurusan organisasi. Yang keenam yaitu kerja keras, di mana kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menguasai diri dan pekerjaan. Dilakukan penuh semangat dan percaya diri. Sikap ini menghindari jalan pintas atau suap untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh yaitu kesederhanaan, di mana kita harus memiliki gaya hidup yang memisahkan kebutuhan dari keinginan. Sikap ini menolak tamak, iri, dan dengki yang merupakan akar dari korupsi. Hidup sederhana berarti menghargai apa yang dimiliki. Yang kedelapan yaitu keberanian, berani mengatakan dan membela kebenaran. Misalnya berani melaporkan atau menolak tindakan curang, serta berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Yang kesembilan yaitu keadilan, di mana kita memberikan hak dan kewajiban secara proporsional, tidak memihak karena latar belakang sosial, status, atau kedekatan. Contoh, adil dalam memberikan pujian tulus kepada yang berprestasi dan memberikan semangat kepada yang kurang berprestasi. Baik, terima kasih Reza. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aris. Silakan Aris, bisa dimulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan korupsi. Untuk pertama, upaya pertama yang dilakukan itu adalah pembentukan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ada di Indonesia. Lembaga ini berfungsi menangani kasus korupsi secara independen, melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntasannya itu dilakukan semuanya oleh mereka. Dan yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik, misalnya melalui transparansi anggaran,
sistem administrasi digital, serta pengawasan terhadap pelayanan publik untuk meminimalisir atau untuk mengurangi praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, pengembangan instrumen hukum juga sangat penting. Undang-undang serta peraturan itu harus jelas, tegas, serta memiliki efek jera supaya pelaku korupsi itu tidak mengulangi tindakannya lagi dan lagi. Selain itu, kerjasama internasional juga dibutuhkan karena korupsi sering melibatkan jaringan lintas negara, seperti pencucian uang ke luar negeri atau menyembunyikan uang di luar negeri lah, ya nyetor uang di luar negeri dan semacamnya. Dan yang terakhir itu adalah monitoring atau evaluasi secara berkala. Pengawasan berkelanjutan dapat memastikan bahwa program anti korupsi ini berjalan efektif serta sesuai tujuan. Yang selanjutnya, peran serta keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sejak masa reformasi 1998 juga itu mahasiswa kan dikenal sebagai penggerak perubahan karena kita tuh punya idealisme yang beda lah sebagai pembawa perubahan, pembawa idealisme murni. Nah, peran mahasiswa itu bisa terlihat dalam 4 wilayah keterlibatan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Mahasiswa ini di dalam keluarga bisa menjadi contoh sikap jujur dan menolak budaya pemberian hadiah ataupun pungli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di lingkungan kampus. Mahasiswa bisa berperan melalui kegiatan organisasi, seminar anti korupsi, ataupun penelitian tentang etika pemerintahan dan tata kelola yang baik. Yang ketiga itu dalam lingkungan masyarakat. Mahasiswa dapat memberikan edukasi publik tentang bahaya korupsi, misalnya melalui sosialisasi ataupun konten edukatif lainnya. Dan yang keempat, terakhir itu dalam lingkup lokal ataupun nasional. Mahasiswa bisa ikut terlibat melalui advokasi kebijakan, aksi sosial, atau kolaborasi dengan lembaga anti korupsi seperti KPK untuk mendorong pemerintahan yang bersih. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih Aris. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulan dan komitmen akademik, korupsi adalah kejahatan amoral yang sistemik. Pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan 9 nilai anti. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk kesimpulan dan komitmen akademik, korupsi adalah kejahatan amoral yang sistemik. Pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi dan komitmen untuk memulai dari diri sendiri. Tindakan nyata antara lain seperti jauhi plagiat dan gratifikasi di lingkungan kampus. Contohnya, sanksi rektor UDSI. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai sini saja. Untuk presentasi pendidikan anti korupsi, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.